wahidil burhanu al-maqsudi mahul insani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad al-miftahul wa rahmatillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih dikumpulkan Allah di majelis ilmu, majelis sakinah yang insyaallah selalu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nurullah, cahaya Allah, cahaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cahaya itu ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pantas kita lakukan adalah memberikan salam, memberikan salawat kepada manusia yang mulia, manusia yang dimuliakan Allah, diagungkan Allah dunia wal akhirat, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, kajian kita mengenai menuju kebeningan tauhid. Bahwa seperti minggu sebelumnya atau Jumat lalu saya sudah sampaikan bahwa untuk menuju kebeningan tauhid ini perlu ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama itu riyadhah, itu sudah saya sampaikan ya. Riyadhah itu ada proses yang harus dilalui. Karena riyadhah ini adalah metode latihan atau training. Jadi riyadhah ini dalam rangka untuk melatih fisik, melatih mental, melatih jiwa raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya tidak ada melakukan riyadhah, maka apa yang akan dilakukan, ibadah yang akan dilakukan itu kaku dalam prosesnya. Nah, itu disebut riyadhah. Maka kalau kita benar-benar mau dengan sungguh-sungguh serius menjalani atau mempelajari tentang ilmu tauhid, ya, maka proses riyadhah ini harus kita jalankan. Kemudian yang kedua, selain riyadhah, ada yang kita sebut dengan suluk. Dalam ilmu tasawuf disebut suluk. Ini hanya ada di pelajaran tasawuf, riyadhah dan suluk ini. Hakikatnya kalau tanpa riyadhah itu, maka ini seperti adanya kekakuan dalam kita menjalin proses kehidupan maupun ibadah mahdhur seperti sholat, dan contohkan sholat. Kemudian kalau tanpa suluk ini misalnya riyadhah yang dilakukan secara fokus, kemudian istiqomah, ya. Nah, fokus istiqomahnya inilah yang disebut dengan suluk. Fokus dan istiqomahnya inilah disebut suluk. Jadi kesimpulannya, tanpa riyadhah itu kaku dalam prosesnya. Tanpa suluk itu seperti orang berwudu tapi tidak sholat. Itu suluk, orang berwudu tapi tidak sholat. Kalau tanpa keduanya, tanpa riyadhah, tanpa suluk, maka seperti orang yang tidak berwudu dan tidak sholat. Nah, itu disebut dengan riyadhah dan suluk. Orangnya disebut salik. Orang menjalani kehidupan suluk ini disebut salik. Bukan salib ya, tapi salik. Ini penting sebagai proses awal kalau sungguh-sungguh untuk menuju kebeningan tauhid, maka ini perlu dilakukan. Kira-kira jamaah ini sungguh-sungguh dah menjalani kehidupan, misalnya mau dinaikkan levelnya, baik itu level pemahaman, level ibadah, maupun level hakikat diri kita
ya kan, hidup di dalam kehidupan Allah ini, mau nggak? Kalau menyatakan diri secara lisan maupun hati mau, maka ada konsekuensinya, maka wajib dilakukan proses itu. Ya. Sebelumnya pernah Anda sampaikan bahwa Al-Quran itu, ya kan, surah Al-Quran itu ada dua tipe, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, Anda sudah sampaikan yang tersiratnya seperti apa. Kita mulai dengan riyadhah di langkah awal adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, kata Al-Imam Misri, bulan Rajab ini adalah bulan tahalli. Bulan Sya'ban itu bulan mahalli, dan bulan Ramadan itu adalah bulan tajalli. Kenapa disebutkan bulan Rajab itu bulan tahalli? Bulan mensucikan diri. Jadi di bulan Rajab ini harus banyak-banyak bertaubat, beristighfar. Itu proses riyadhah. Jadi bulan Rajab ini proses riyadhah, latihan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya. Kemudian mahalli, bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah. Maka harus banyak berselawat kepada Rasulullah di bulan Sya'ban. Ya. Nah, di bulan Rajab ini ada turunnya perintah sholat. Perintah sholat ini turunnya setelah 10 tahun 3 bulan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi 10 tahun 3 bulan ini apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad? Yang diajarkan adalah tauhid, makrifatullah, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah, ya, ingat, bukan melihat Allah. Ingat judulnya makrifatullah. Makrifat itu artinya mengenal. Jadi jangan pula Ustaz ini ngajarkan melihat Allah. Enggak, Anda ngajar makrifatullah, mengenal Allah. Untuk mengenal Allah harus dimulai dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, faqad arafa rabbahu fasyadul jasad. Barang siapa yang kenal diri dia yang zahir, maka akan kenal Tuhan dia yang zahir. Kalau dia sudah kenal Tuhan yang zahir, fasadul jasad, maka binasalah zahirnya. Nah, itu pengertian lebih dalamnya. Kalau pengertian terjemahan sih, man arafa nafsahu, kenallah dirimu, ya kan? Fakat arafa, maka kau akan kenal Tuhanmu. Siapa yang, apa yang mau kita kenal, kan? Maka diri yang zahir dulu kita kenal. Kalau diri yang batin, diri yang zahir, kita sudah mulai dengan ada Al-Quran yang tersirat di zahir kita. Ada 30 juz di dalam tubuh kita, masih ingat ya? Mulai dari apa? 30 juz. Mau hitung dari atas atau dari bawah? Ya? Dari atas. Dari atas, ya, sudah Anda sampaikan. Ada, kalau kita hitung ada 10 jari tangan, ada 10 jari kaki, 20. Ya, kita hitung 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, pusat 29, itu kemaluan 30, lubang anus. Itu proses riyadhahnya bagaimana? Kalau mandi itu yang dibersihkan, 30 juz itu yang dibersihkan. Jangan hanya ngusap tangannya, muka. Ya, 30 lubang itu dibersihkan. Malam ini insya Allah Anda sampaikan 30 huruf hijaiyah dalam tubuh kita. Anda sampai malam ini insya Allah, kan Anda harus bersambung dia. Kalau kemarin hanya berapa huruf aja ya. Kita mulai dengan huruf alif. Ada yang 30 sudah hafal ya. 10 jari kaki, 10 jari tangan, dan semua yang berlubang itu, termasuk pusat itu. Dan urutannya kan 1, 2, 3 juz 4. Nggak ada. Itu kan mempermudah saja. Kita mulai dengan huruf alif. Kalau ada bisa gambar atau langsung kepada orangnya, langsung ada nanya. Nah, letak huruf alif itu di tengah-tengah kening kita sini. Itu huruf alif. Ya, huruf alif. Jadi termasuk kejadian pada malam hari ini barusan, ya. Ini sebuah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghadapi jin, iblis, cukup kita berdiri tenang.